perhatikan energi Anda bergerak di mana. Karena itulah yang menciptakan realita Anda. Oke. Jadi, kalau sekarang bergerak di kekurangan, rilis. Lalu konsisten gerakkan di kelimpahan, maka energi itu akan menciptakan kelimpahan di hidup Anda. Ini bahas nganu langsung semangat ya orang teman-teman kita ya. Langsung melek ya. Oke. Iya, apalagi masih pagi-pagi gini ya, yang anaknya sekolah gitu ya. Wah, ada. Ini langsung banyak komentar nganu. Banyak komentar nganu, semangat sekali ya. Tapi alhamdulillah nggak ada yang ini ya tanya tentang hutang. Iya, Kelihatannya aman-aman. teman-teman kita bebas dari hutang. Lebih semangat nganu daripada mikirin utang gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ada di WhatsApp. Selamat pagi Mas Bimo, bagaimana solusi Mas? Solusinya untuk nagih utang. Kadang rasa sungkan untuk nagih utang itu muncul terus. Oke. Nah, rasa sungkan ini karena efek kurang mencintai diri. Oh, gitu. Gitu. Jadi kalau orang yang kurang mencintai diri, yang keluar tuh adalah nggak enakan, ya kan, sungkan. Nah, akhirnya apa? Diri jadi korban atas orang lain terus. Gitu. Nah, buat teman-teman yang mau nagih hutang, hati-hati, jangan memancarkan rasa kekurangan. Contoh, ini karena duitku tinggal sedikit, aku harus nagih hutang. Nah, itu nggak bagus. Oke. Gitu loh. Kalau Anda mau nagih hutang, rasanya harus gini, demi menyelamatkan kehidupan dia, dunia, dan akhirat. Ya kan? Maka saya akan tagih. Tagihnya pun hanya sesekali. Gitu. Kayak kemarin sebelum sebelum pembayaran pajak pribadi, saya kan nagih hutang gitu. Bro, tolong dong, bro, sorry yang kemarin mau tak pakai untuk bayar pajak. Saya nggak bilang uangku tinggal dikit itu enggak, gitu. Tapi saya cuma membayangkan aja kalau pajakku ini tak bayar dari uangku yang di sana, aku nggak perlu keluar dari dompet kan gitu. Nah akhirnya Pak dibayar gitu. Tapi nagihnya mungkin baru sekali itu selama dia pinjam ke saya tagih. Gitu. Hanya ngecek aja. Praktek gitu loh, kalau nagih dengan rasa kelimpahan gimana sih, ternyata dapat juga gitu loh. Oke. Kayak gitu. Jadi hati-hati kalau nagih, jangan sampai dengan rasa kekurangan. Atau kalau hutang dia dibayar, masalahku selesai, wah itu lebih drop lagi energinya. Gitu. Jadi kalau mau nagih, niatkan supaya teman saya selamat dunia akhirat, karena kan hutang kan dibawa mati kan. Gitu loh. Nah supaya dia selamat dunia akhirat, usia tidak ada yang tahu ya kan. Bro, demi keselamatan dunia dan akhirat, ya kan? Itu tolong dong dikembalikan, gitu. Dan Anda harus tega. Kalau Anda nggak tega, Anda membiarkan dia nggak selamat dunia akhirat, gitu. Kayak gitu. Oke, jadi kita nggak boleh ya nagih, bro, balikin yang waktu itu dong, aku lagi butuh, gitu. Nah, lagi butuh, lagi minus, lagi ini, itu enggak. Saya kalau nagih aja. Saya mau nagih ini untuk ini, gitu loh. Jadi hanya geser saldo aja, yang awalnya dari teman saya geser untuk bayar pajak tahunan, udah gitu. Oke, nah next ke pertanyaan WA selanjutnya. Saya sering mengikuti di YouTube. Jujur saat ini saya berada di titik sangat nol. Bagaimana agar saya bisa bangkit menjadi magnet uang supaya bisa melunasi semua cicilan di usaha laundry. Oke. Oke. Nah, amati niatnya apa? Untuk melunasi semua cicilan. Nah, kalau niatnya, awal niat narik uang dari kekurangan, berat. Oke. Itu berat. Jadi teman-teman kalau mau narik uang, stop, jangan karena cicilan. Jangan karena kekurangan. Karena energi Anda ngalir ke masa lalu lagi gitu loh. Tadi ya kita mau masa lalu, energi ngalir ke masa lalu, ya kan. Energi membentuk peristiwa seperti di masa lalu, masa depan akan sama dengan masa lalu. Gitu. Maka niatkan narik uang untuk goals kedepannya, detailkan dulu. Saya mau misalkan umroh, mau haji, mau bangun masjid, atau mau apapun itu yang adalah kelimpahan. Nanti Anda akan mendapatkan jauh lebih besar daripada kebutuhan hutang itu. Gitu loh. Jadi contoh nih, hutang Anda 10 juta, Anda narik uang 50 juta gitu. Niatnya adalah goalsnya 50 juta. Masa iya sih nggak buat bayar hutang?
Tapi pada saat narik 50 juta, gini, saya mau income di tahun ini misalkan 50 juta atau 500 juta gitu ya. Itu titik. Jangan saya niatkan narik income 500 juta untuk beresin cicilan saya, itu kekurangan. Oke. Itu kekurangan. Niatnya diawali dengan kekurangan, dia akan mencipta peristiwa kekurangan. Karena energinya ngalir kemana? Kekurangan. Itu. Maka niatnya digeser ke kelimpahan. Naik haji, umroh, atau memberangkatkan umroh orang tua, ya kan? Atau bangun rumah, atau income yang lebih besar, itu kelimpahan. Energi Anda bergeser dari kekurangan ke kelimpahan. Jadi untuk yang pertanyaan ini tadi, geser dulu niatnya. Jangan untuk ngelunasin cicilan. Ketika niatnya nanti bergeser, Anda mampu memancarkan frekuensi energinya di frekuensi kelimpahan, konsisten, Anda akan menciptakan peristiwa kelimpahan. Itu. Oke. Nah, gimana kalau case-nya itu kehidupan kita sedang mendesak, kayak kan? Sedang pailit, terus sedang butuh uang, yang kita itu pada akhirnya terpaksa menghutang itu. Gimana Mas Bimo? Nggak apa-apa. Kalau memang saat ini, detik ini harus terpaksa, itu nggak apa-apa. Yang penting adalah rasanya. Jadi kita fokusnya ke energi. Contoh nih, perjalanan saya ya saat itu ya. Jadi, apakah waktu saya mengganti energi saya ke kelimpahan, saya langsung dapat uang besar atau enggak ngutang lagi? Enggak. Gitu. Tapi ingat ya, pahami energinya. Karena ketika saya menyampaikan ini, itu malah banyak yang, ada beberapa yang nanya ke saya, apakah saya harus top up lagi utangnya? Ini bahaya. Jadi teman-teman pahami energi saya. Ya, pahami energi saya. Sekali lagi, pahami energi saya. Bukan niru peristiwanya. Kalau Anda niru peristiwanya, energinya Anda masih kekurangan, Anda makin banyak utang. Belum bisa beres. Tapi kalau Anda niru energinya, mungkin peristiwanya bisa ditiru, bisa enggak. Saya hanya ingin mengkonfirmasi bahwa bisa jadi setelah energinya benar, mungkin masih ada hutang lagi, bisa jadi. Belum tentu selalu lunas. Ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, saya itu ketika di kondisi harus balikin uang investor yang nilainya lumayan, kemudian uang itu masih nyangkut di marketplace karena untuk jualan online gitu ya. Akhirnya apa? Rasa coba besok pagi saya harus balikin uang sekian puluh juta gitu ya. Nah, saya nggak pegang, jangankan 1 juta aja nggak ada gitu loh. Gimana coba? Rasa adu-adunya gimana? Ini harus besok loh, harus saya balikin. Dan itu ada hitam di atas putih loh. Nggak selesai itu udah ke pihak yang berwajib. Tinggal besok, malamnya ngapain coba? Saya hanya menenangkan diri. Saya masuk ke frekuensi kelimpahan. Saya nyebut namanya, saya meyakini pasti ada pertolongan sebagainya. Saya tenang dulu. Begitu saya tenang, tiba-tiba ada bisikan gini. Nego 1 bulan lagi bisa kok. Gitu. Karena frekuensinya kan per 4 bulan ya. Nego 1 bulan lagi bisa kok gitu. Tiba-tiba langsung celing gitu. Nah, akhirnya saya nego, Bu, mohon maaf, ini masih nyangkut di marketplace-nya lumayan. Saya minta izin kalau sebulan lagi gimana, Bu? Sebulan lagi aja deh gitu. Ya udah Mas, enggak apa-apa. Lega kan akhirnya ada solusi gitu loh. Tapi apakah dalam sebulan saya mendapatkan yang untuk nutup itu dari income? Belum. Nah, tiba-tiba yaitu Kang Bri nelpon Bapak ya, karena kan saya belum punya sertifikat sendiri. Kang Bri nelpon, Pak, ini karena track record yang bagus, kadang-kadang orang kan bangga ya, track record bagus. Absen ke banknya bagus gitu kan. Akhirnya apa? Ini boleh, yang lain boleh, yang kemarin boleh di stop untuk asal mau top up, tapi ngambilnya harus lebih besar. Nah, akhirnya Bapak itu karena ditelepon Kang Bri, akhirnya nelpon saya. Nah, barusan Kang Bri nelpon, kenapa Pak? Gitu. Yang kemarin sudah diselesaikan bisa, tapi kita harus ngambil lebih banyak. Nah, kamu lagi butuh nggak? Butuh Pak, mau gitu ya. Akhirnya apa? Ya sudah terjadi gali lubang lagi untuk jangka waktu 3 tahun. Gitu, 3 tahun. Tapi di situ saya mulai menarik income yang lebih besar dari semua total. Jadi nggak cuma dari Kang Bri tok. Kang Bri, Kang yang lainnya gitu ya. Itu saya total semuanya. Lalu saya narik income yang jauh lebih besar dari itu. Gitu. Nah, habis itu saya nariknya tuh April. September saya dapat. Tapi nariknya saat itu saya mau income sekian, titik. Bukan untuk bayar Kang Bri, Kang siapa itu bukan. Bukan untuk ngelunasi, bukan untuk bebas utang, bukan. Tapi saya mau narik senilai sekian, titik. Saya niat narik April, September kecapai. Dan caranya di luar logika saya. Itu. Nah, akhirnya yang 3 tahun tadi saya beresin di awal.
Gitu. Jadi perjalanannya seperti itu. Nah, setiap orang punya perjalanan masing-masing. Saya tegaskan lagi, jangan fokus meniru peristiwanya. Energi Anda harus dirubah. Karena contoh nih kayak bukan case ya, teknik ngobrol dengan uang itu jadi pro dan kontra. Ada salah satu pembicara yang saya belum pernah dapat teknik dari luar negeri manapun orang ngajak ngobrol dengan uang. Tidak mungkin Anda ngobrol dengan uang, lalu uang datang, terus Anda cuma sibuk ngobrol dan uang datang. Tidak mungkin. Memang tidak mungkin. Kalau hanya Anda ngoceh terus sama uang berbusa-busa gitu loh. Maka penjelasan saya itu kan bukan di ngobrolnya ya, tapi rasa Anda yang perlu dibenahi. Rasa kelimpahan, rasa dekat dengan uang, rasa mencintai uang, saling mencintai, rasa itu yang dibenahi. Jadi ngobrol itu untuk membenahi rasa gitu loh, bukan menggantikan kegiatan yang lainnya. Akhirnya nggak usah kerja, nggak usah ini, nggak usah itu, sepenting ngoceh sama uang aja. Kalau Mas Bimo cuma pas mau tidur, saya dari bangun tidur sama mau tidur kegiatannya adalah ngomong sama uang, ya nggak dapat juga. Gitu. Maka teman-teman ketika apa yang saya sampaikan ini jangan tiru di tataran yang kelihatan. Jangan meniru adegan ini di rumah, ya kan? Tapi tirulah di tataran energinya. Saya menggeser dari rasa kekurangan ke rasa kelimpahan. Lalu fokus mengimani masa depan, bahwa saya mau goal sekian, saya mau punya mobil, saya mau punya apalagi rumah dan sebagainya, itu yang diimani di detik sekarang, dan itu yang terjadi. Gitu. Oke, begitu ya teman-teman, perihal tentang hutang tadi sudah dijabarkan mulai dari penyebabnya, terus cara melunasinya. Cara melunasinya cuma 2 ya? Cash atau transfer. Oke, teman-teman di sini masih ada yang mau tanya nggak tentang hutang-hutang nih? Oke, nah selain dengan tadi meditasi, terus juga afirmasi, memberi dengan rasa kelimpahan gitu, itu ngobrol dengan uang itu juga salah satu cara ya Mas Bimo ya? Salah satu cara. Tapi jangan tiru adegan di rumah hanya ngobrolnya ya, rasa yang dibenahi. Nah, kalau mau membenahi rasa secara totalitas, apa saja itu sudah ada di sini panduannya. Selama 21 hari. Ini untuk beresin Anda dari rasa-rasa kekurangan. Termasuk luka dengan orang tua. Jangan disepelein loh ya. Luka dengan orang tua itu bisa menghambat rezeki juga loh ya. Bahkan nggak cuma rezeki. Ya, luka dengan orang tua bisa menghambat dengan pasangan. Kayak kemarin yang private ke saya itu kan, pasangan saya begini, saya diselingkuhi berkuali-kuali. Padahal ibu ini sangat cantik gitu loh. Sangat cantik, sangat menarik gitu loh. Tapi kok masih diselingkuhi gitu loh. Nah, tahu nggak kenapa? Karena ada luka dengan ayah yang belum selesai. Gitu. Luka dengan ayah belum selesai menciptakan kondisi dengan pasangan yang tidak bahagia. Jadi kalau teman-teman mau membereskan rasa-rasa kekurangan, saya sudah nulis di sini perjalanan spiritual selama 21 hari gitu. Nah, tinggal teman-teman praktekkan gitu ya. Mau ini bagaimana, bisa ke sini, ada 21, ini 16, ini 88, bisa ke sini, atau masuk ke profil saya juga ada. Teman-teman tinggal klik, tinggal ini di sana, gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Kak Rudi. Terkait dengan rasa Mas Bimo, switch ke kelimpahan tentu yakin rasa dari manifestasi Tuhan, kan? Ya. Betul. Oke, nah untuk pembelian bukunya nanti bisa langsung ke admin ini ya? Di sini ya, ini ada 21, ini 16, ini 88, atau ke profil saya juga ada gitu. Oke, selain dengan buku Mas Bimo, ada nggak kita memutus servo kantong kosong nih? Kemarin sempat baca-baca banyak yang nanya itu ya. Iya, servo kantong kosong itu, nah kalau teman-teman sudah bisa narik uang, ya kan, uangnya masuknya banyak nih, tapi kok keluarnya banyak. Ya itu biasanya karena terjadi tadi, servo itu sistem otomatis kantong kosong, jadi dompetnya terlalu terbiasa kosong berlama-lama, atau ada energi kekurangan yang membuat dompet itu sering kosong. Nah itu saya juga sudah nulis di e-book gitu, jadi teman-teman tinggal praktekin. Nanti cek dulu penyebabnya di mana, di tataran mana, karena setiap orang beda-beda. Ada yang sugesti masa kecil, kayak lebaran kemarin kan, jangan pegang uang banyak-banyak, nanti hilang, nanti dicuri, dan akhirnya besarnya seperti itu, nggak bisa pegang uang, atau yang lainnya. Nah, nanti teman-teman di e-book itu sudah lengkap panduannya supaya terbebas dari servo kantong kosong gitu. Iya, biasanya lebaran, sini biar mama aja yang simpenin. Waduh, itu akhirnya nggak kembali. Akhirnya besarnya apa? Terjerat investasi bodong. Karena sejak kecil sudah masuk investasi bodong. Udah titipin mama aja, nggak kembali.
Maka saya tidak pernah dalam tanda kutip ngerecokin uang anak saya. Saya belikan dompet, saya ajarin nata uang, saya ajarin naruh. Ini uangmu, kamu simpan sendiri. Ya, mau kamu pakai buat apa, bebas gitu. Dan saya bersyukur ketika saya berbagi pun anak saya itu juga ikut gitu. Jadi kemarin itu ada tukang susu kedelai itu ya. Datang nawarin ke rumah gitu, terus saya kepikiran, ya aku tiba-tiba tuh naik atas, Indonesia lagi di atas tuh, ya aku habis sedekah itu, sedekah sama siapa, kan kamu di rumah. Tadi ada orang beli susu kedelai gitu, anak saya usia 11 tahun ya, kelas 4 SD gitu. Nah, terus gimana? Aku tuh tiba-tiba pengen ngasih gitu loh, kok kayaknya aku harus ngasih sama masnya itu. Terus kamu kasih? Iya, tak kasih 200.000 gitu. Tapi aku nggak mau susunya, tak suruh bawa pulang. Nggak, ini aku nggak mau susunya, masnya ini aja gitu. Itu dikasih 200.000. Itu. Jadi karena mungkin ya itu buat teman-teman orang tua, ya ketika Anda berbagi, libatkan, kalau mau berbuat baik, libatkan anak lah. Dia akan lebih mudah untuk meniru. Gitu. Oke, begitu. Nah, teman-teman, di sini saya rasa kok nggak ada pertanyaan tentang hutang. Wah, udah habis. Iya, udah habis. Ya nanti tim saya juga enak ya. Mar ya. Nanti tinggal kasih link. Jadi tidak hampir tiap hari gimana lunas hutang, gimana cicilan saya lagi dikejar-kejar, disir dan lain sebagainya. Nanti tinggal kasih rekamannya aja lah gitu ya. Oke, begitu ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menemani saya dan Mas Bimo selama 1,5 jam ini. Teman-teman semuanya, bagi yang mau tanya-tanya mungkin selain seputar hutang, nanti bisa DM saja ke TikToknya Mas Bimo atau komen di YT. Nanti boleh. Kita akan bahas di next live. Kita akan bahas lagi, bedah lagi secara khusus nih. Kita mau bahas apa gitu. Next contohnya nanti kita akan bahas terkait dengan hubungan dengan pasangan, kayaknya perlu dibahas ya, karena banyak yang gimana mengubah suami, gimana suami saya begini, tapi jarang sekali ya pertanyaan yang gimana istri saya begini gitu loh. Ya, karena mungkin pria terlalu sibuk menata masa depan kali. Dan nanti dari sebagian terkait dengan pasangan, pertanyaan-pertanyaan itu kita akan bahas di next live ya teman-teman. Thank you yang sudah datang, sudah hadir, dan video ini hadir di teman-teman pasti bukan sebuah kebetulan. Bisa jadi ini salah satu jawaban dari doa Anda, doa pasangan Anda, doa orang-orang terdekat Anda untuk apa? Untuk bisa berada di kehidupan yang berkelimpahan gitu. Oke, begitu ya teman-teman. Kami berdua pamit undur diri. Oh ya Mas Bimo, ada pesan nggak untuk teman-teman di luar sana sebelum kita tutup? Oke, pesannya adalah perhatikan energi Anda bergerak di mana. Karena itulah yang menciptakan realita Anda. Jadi, kalau sekarang bergerak di kekurangan, rilis. Lalu konsisten gerakkan di kelimpahan, maka energi itu akan menciptakan kelimpahan di hidup Anda. Oke, iya. Oke, terima kasih teman-teman. Bukan lele ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di next episode. Kami berdua undur diri. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Bye-bye.